Hai semuanya, Raka di sini. Hari ini kita akan membahas video spesial tentang tren yang akan mendominasi tahun 2025. Sebelum mulai, ada konteks penting. Kita sedang berada di fase bullish, Bitcoin dan ekosistem kripto sedang melonjak. Total market cap kripto telah melampaui 2,5 triliun dolar atau sekitar 37.500 triliun. Angka yang luar biasa. Apakah akan terus naik? Jujur, tidak ada yang tahu pasti. Jadi tetap berhati-hati, hanya investasikan uang yang Anda siap untuk kehilangan. Video ini bukan nasihat finansial, tapi lebih ke analisis mendalam tentang tema-tema yang bisa meledak di 2025 jika tren ini berlanjut. Kita akan membahas 5 tren utama dan saya akan menunjukkan 10 proyek yang layak Anda perhatikan. Percayalah, ada inovasi revolusioner yang sedang disiapkan. Mari mulai dengan tema pertama yang akan menggemparkan AI dan Big Data. AI dan Big Data merepresentasikan revolusi dalam cara kita memproses dan menggunakan data. Saat ini, masalahnya bukan hanya sentralisasi model AI, tapi juga kualitas dan keandalan data pelatihan. Ketika sebuah perusahaan melatih model AI, bagaimana memastikan datanya dapat diandalkan, etis, dan digunakan dengan benar? Blockchain memberikan solusi dengan membuat seluruh proses ini transparan dan dapat diverifikasi. Anda harus memahami hal krusial ini. Pasar AI diperkirakan akan mencapai 22.500 triliun pada 2030. Angka yang luar biasa, tapi ada masalah besar. Semuanya tersentralisasi di tangan beberapa raksasa teknologi. ChatGPT, Gemini, Claude. Model AI ini memang kuat, tapi menciptakan ketergantungan yang berbahaya. Dan disinilah blockchain berperan. Mengapa blockchain sangat penting untuk AI? 3 alasan utama: desentralisasi data pelatihan, transparansi model, kompensasi yang adil untuk kontributor. Proyek pertama yang perlu diawasi, TAO, token dari Bitensor. Proyek ini sangat menarik karena memecahkan beberapa masalah utama AI tersentralisasi. Saat ini, ketika perusahaan seperti OpenAI melatih sebuah model, mereka menyimpan semuanya. Data pelatihan, parameter model, dan tentu saja semua keuntungan. Bitensor mengubah total situasi ini dengan sistem mining AI mereka. Bagaimana cara kerjanya? Para developer bisa menerapkan model AI mereka di jaringan dan model-model ini berkompetisi untuk menyelesaikan tugas. Model terbaik menerima reward dalam bentuk TAO. Ini seperti pasar kecerdasan terdesentralisasi di mana kualitas dihargai secara otomatis. Mereka sudah memiliki lebih dari 1,5 triliun total value locked dalam jaringan mereka dan lebih dari 12.000 validator aktif. Yang paling menakjubkan, model-model terus membaik berkat kompetisi berkelanjutan ini. Proyek kedua, Near Protocol. Di sini kita membahas sesuatu yang benar-benar berbeda. Near bukan sekadar blockchain biasa, mereka membangun apa yang mereka sebut infrastruktur untuk AI terdesentralisasi. Mereka memiliki arsitektur teknis yang revolusioner. Pertama, sistem sharding mereka yang disebut Nightshade mampu memproses lebih dari 100.000 transaksi per detik. Tapi yang terpenting adalah infrastruktur fast AI, baru mereka yang memungkinkan eksekusi model AI langsung di blockchain. Bayangkan, alih-alih membutuhkan server terpusat, Anda bisa menjalankan model AI secara completely terdesentralisasi. Mari beralih ke tema kedua kita. DePIN atau Decentralized Physical Infrastructure. DePIN adalah jawaban untuk masalah besar era kita. Sentralisasi infrastruktur fisik. Pikirkan, data kita melewati server Amazon, komunikasi kita melalui antena operator telekom, penyimpanan cloud kita di Google. Sentralisasi ini tidak hanya menciptakan risiko keamanan, tapi juga inefisiensi ekonomi yang besar dengan infrastruktur yang kurang dimanfaatkan dan biaya tinggi bagi pengguna. Teman-teman, pasar IoT diperkirakan akan mencapai 24.000 triliun pada 2027. Masalahnya, semua infrastruktur ini tersentralisasi, rentan, dan tidak efisien. DePIN memecahkan 3 masalah utama: keamanan data IoT, interoperabilitas sistem, monetisasi infrastruktur yang adil. Proyek DePIN pertama, Peak Network. Tim ini sedang merevolusi Internet of Things, IoT,
dengan cara yang luar biasa. Masalah IoT saat ini adalah setiap produsen memiliki sistem tertutup sendiri. Kulkas pintar Samsung, Anda tidak bisa berkomunikasi dengan termostat Nest yang tidak bisa berkomunikasi dengan mobil Tesla Anda. Ini adalah mimpi buruk interoperabilitas. PAQ memecahkan ini dengan economy of things mereka. Mereka telah mengembangkan protokol yang memungkinkan perangkat IoT apapun untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara mandiri. Mereka sudah memiliki lebih dari 50 kemitraan industri, terutama di bidang otomotif dan industri. Yang paling mengesankan adalah sistem machine DID mereka, Decentralized Identity for Machines. Setiap perangkat terhubung menerima identitas unik di blockchain, seperti paspor digital. Ini memungkinkan interaksi yang aman dan otomatis. Bayangkan mobil otonom yang bisa otomatis membayar parkir, pengisian daya listrik, berkomunikasi dengan lampu, lalu lintas, semuanya secara terdesentralisasi dan aman. Berikutnya, io.net. Tim ini melakukan sesuatu yang luar biasa, menciptakan jaringan GPU terdesentralisasi dengan potensi kekuatan komputasi beberapa petaflops. Pasar cloud computing bernilai 7.200 triliun, dan mereka ingin mendesentralisasinya. Alih-alih memiliki pusat komputasi terpusat, siapapun bisa berbagi kekuatan komputasi dan mendapatkan token. Mari kita beralih ke tema ketiga, RWA, Real World Assets. Real World Assets adalah revolusi dalam cara kita memandang dan menukar nilai. Saat ini, pasar properti, karya seni, obligasi perusahaan, semuanya terkunci dalam sistem kuno yang membatasi akses dan likuiditas. Tokenisasi memungkinkan pembagian aset ini, membuatnya dapat diakses 24/7, dan yang terpenting, mengotomatisasi seluruh bagian administratif dan legal. Teman-teman, ini mungkin peluang terbesar dari semuanya. Pasar aset tradisional bernilai lebih dari 7.500.000 triliun. Tokenisasi bisa mengambil 10% pada 2030. Atau sekitar 790.000 triliun. Blockchain sangat sempurna untuk RWA karena memungkinkan pembagian aset, likuiditas 24/7, otomatisasi melalui smart contract, dan pengurangan biaya perantara. Proyek RWA pertama, Ondo Finance. Mereka sudah mentokenisasi lebih dari 1.500 triliun obligasi tradisional. Mereka memiliki kemitraan dengan bank-bank besar dan lembaga keuangan. Ini adalah jembatan antara TradFi dan DeFi. Proyek kedua, Maple Finance. Mereka telah memfasilitasi lebih dari 30.000 triliun pinjaman institusional. Ini adalah platform pinjaman terdesentralisasi untuk perusahaan yang menggabungkan yang terbaik dari DeFi dengan jaminan keuangan tradisional. Mari kita bahas tema keempat, restacking. Staking tradisional seperti memiliki uang di rekening tabungan. Restacking seperti menggunakan uang itu sebagai jaminan untuk investasi lain sambil tetap mendapatkan bunga. Ini adalah inovasi finansial besar yang bisa melipat gandakan efisiensi modal dalam ekosistem kripto. Tapi lebih dari aspek finansial, ini juga cara meningkatkan keamanan global jaringan blockchain. ETH yang di stake sudah mencapai 450 triliun, tapi ini baru permulaan. Restacking membawa inovasi besar dalam hal yield gabungan, peningkatan keamanan jaringan, dan efisiensi modal. Pendle adalah proyek pertama yang perlu diperhatikan. Mereka telah menemukan cara untuk mentokenisasi hasil staking masa depan dengan total value lock sudah mencapai 17.500 triliun. Anda bisa memperdagangkan keuntungan staking masa depan Anda. Ini seperti yield farming 2.0. Eigenlayer bahkan lebih mengagumkan. Mereka memungkinkan Anda menggunakan kembali ETH yang di stake untuk mengamankan protokol lain. Mereka sudah memiliki lebih dari 75 triliun ETH yang terlibat. Ini seperti menggunakan modal yang sama beberapa kali, tapi dengan cara yang sepenuhnya aman. Mari kita bahas tema terakhir, agen AI. Agen AI otonom merupakan evolusi berikutnya dari otomatisasi blockchain. Bayangkan, program yang tidak hanya bisa menjalankan tugas, tapi juga mengambil keputusan, belajar dari kesalahan, dan berinteraksi dengan agen lain secara mandiri. Ini seperti setiap smart contract menjadi cerdas, mampu beradaptasi dan mengoptimalkan tindakannya secara real time. Masa depan otomatisasi blockchain sangat menjanjikan. Pasar otomatisasi robotik diperkirakan akan mencapai
375 triliun pada 2027. Blockchain memberikan transparansi keputusan, kemampuan pemrograman melalui smart contract, interoperabilitas antar protokol, dan kompensasi otomatis. ASI, Artificial Super Intelligence, adalah proyek pertama yang perlu diawasi. Mereka membangun infrastruktur untuk agen AI otonom yang bisa berinteraksi satu sama lain. Testnet mereka sudah memiliki lebih dari 100.000 agen yang digunakan. Bayangkan robot virtual yang bisa trading, mengelola portofolio, mengidentifikasi peluang. Dan terakhir, Virtuals Protocol. Mereka menciptakan agen virtual yang sudah mengelola lebih dari 150 miliar aset dalam fase pengujian. Ini seperti memiliki asisten virtual blockchain yang bekerja 24/7 untuk Anda. 5 tren ini akan mendefinisikan ulang kripto di 2025. AI dan Big Data, DePIN, RWA, Restacking, dan agen AI. Kita berbicara tentang potensi pasar total bernilai ribuan triliun rupiah. Ini benar-benar luar biasa. Sekali lagi, lakukan riset Anda sendiri. Jangan anggap ini sebagai saran investasi. Tujuannya di sini adalah memberi Anda panduan untuk memperdalam pengetahuan Anda. Beritahu saya di kolom komentar tema mana yang paling menarik bagi Anda. Secara pribadi, saya terpesona dengan agen AI. Saya pikir ini akan merevolusi cara kita berinteraksi dengan blockchain. Sampai jumpa di video kripto berikutnya. Saya Raka, sampai jumpa lagi.